Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah analisis kelayakan usaha tanaman tahunan kelas agroekotek baik yang Palembang atau Layo diampu oleh Ibu Dr. Agustina Bidarti ya, yang sudah masuk kemarin sebelum mid semester ya. Sekarang giliran Ibu Indri Januarti yang akan mengajarkan atau mengampu mata kuliah analisis kelayakan usaha tanaman tahunan. Dengan Ibu Agustina, mungkin kalian sudah presentasi tentang aspek pasar dan pemasaran. Nah, untuk Ibu mungkin akan lebih fokus ke perhitungannya, kelayakannya secara finansial dan ekonomi. Buku pegangan yang bisa kita baca di sini ada buku Kadaria tahun 99 ya, berjudul Pengantar Evaluasi Proyek. Penerbitnya Universitas Indonesia, ada Gray Simanjuntak Sabur et al. Pengantar Evaluasi Proyek PT Gramedia, Husnan dan Suarsono, Studi Kelayakan Proyek, dan Jitinger. Yang lengkap mungkin bisa kalian baca. Jitinger ini ada contoh-contoh kelayakan usaha untuk produk-produk pertanian. Nah, kriteria penilaian ya sama seperti mata kuliah yang lain, ada kuis, tugas, ujian tengah semester, ujian akhir semester ya. Untuk Ibu mungkin tugas dan ujian akhir semester. Nah, ini pokok bahasan yang kuning ya, yang putih mungkin sudah kalian presentasi dengan Ibu Agustina. Di sini yang pertama ini ada pengenalan silabus dan ruang lingkup analisis kelayakan usaha agribisnis. Yang kedua itu ada studi tentang kelayakan usaha agribisnis, terutama untuk tanaman tahunan. Yang ketiga siklus studi kelayakan usaha agribisnis untuk tanaman tahunan. 4 time value of money, jadi nilai waktu uang ya. Nilai waktu uang ini misalnya uang 1.000 sekarang ya, mungkin akan berbeda dengan 1.000 yang akan datang atau 1.000 di masa yang lampau. Misalnya waktu Ibu SD dulu ya, uang jajannya 100 rupiah. 100 rupiah itu sudah dapat pempek, sudah dapat es, sudah dapat berbagai makanan. Kalau sekarang 100 rupiah permen pun tidak dapat ya. Atau pempek misalnya ya, pempek dulu 1.000 ya, dapat 2 ya. Kalau sekarang mungkin pempek cuma dapat 1, atau mungkin ada yang sudah harganya 3.000 atau 5.000 ya. Kita tidak bisa mendapatkan barang yang sama di waktu yang berbeda. Kuis mungkin tidak lagi, nanti tugas. Lalu ada aspek-aspek dalam kelayakan usaha agribisnis. Yang ketujuh itu penilaian kriteria investasi, aspek keuangan. Nah, aspek keuangan ini nanti banyak perhitungannya, mungkin kita bagi di beberapa pertemuan. Oke, nanti kita akan bahas tentang analisis kelayakan usaha. Di pendahuluan kita akan melihat apa sih pengertian dari analisis kelayakan usaha, lalu pentingnya investasi, tujuan dilakukan analisis kelayakan, proses dan tahap analisis kelayakan usaha, lembaga-lembaga yang memerlukan analisis kelayakan usaha ya, terutama untuk tanaman tahunan. Nah, tanaman tahunan ya, apa sih tanaman tahunan? Apa sih pengertian dan definisinya? Tanaman tahunan atau tanaman menahun dikenal juga dengan perennial. Tanaman tahunan adalah jenis tanaman yang masa hidupnya sepanjang tahun dan dapat dipanen sepanjang tahun pula. Ya, jadi dia sepanjang tahun tanamannya. Misalnya karet ya. Karet itu kan usianya dari tanam sampai dia tidak produktif lagi itu sekitar 25 tahun. Sawit, kayu ya, buah-buahan duku misalnya durian ya. Jadi masa hidupnya sepanjang tahun dan dapat dipanen sepanjang tahun pula. Di sisi lain,
Tanaman jenis ini tidak dapat bereproduksi secara langsung setelah dipanen. Mereka baru akan berbuah setelah menunggu beberapa tahun lagi. Misalnya karet tadi. Ini tanaman tahunan. Karet ditanam tahun ini, tahun 2022. Nah, kita panen 5 tahun, 4 atau 5 tahun yang akan datang. Jadi tidak langsung panen. Itu salah satu ciri dari tanaman tahunan. Pada umumnya, jenis tanaman tahun ini adalah jenis tanaman perkebunan yang memiliki ciri kayu keras dan hanya dapat dipanen sepanjang tahun tergantung dengan musim buah tanaman tersebut, ya, buah atau tanaman perkebunan lainnya, ya, ada karet, sawit, kakao, teh, ya, kopi dan sebagainya. Macam tanaman tahunan adalah buah-buahan, rempah-rempah, dan tanaman industri, ya. Ini contohnya ada cengkeh, coklat atau kakao, jambu mete, kina, serai, karet, pala, teh, kelapa, kayu jati, kelapa sawit, buah nangka, lada, kayu manis, ya, lontar, kenanga, asam, asparagus, ya. Contoh tanaman tahunan atau ciri khasnya itu dapat dimanfaatkan kayunya, itu contohnya jati, mahoni, sengon. Tanaman yang dapat dimanfaatkan buahnya ada mangga, jeruk, kelengkeng, rambutan, jambu. Kalau di Sumatera Selatan ada duku, ada manggis, ya. Lalu yang dapat dimanfaatkan getahnya itu ada karet, pinus, kayu putih, yang biasanya dimanfaatkan oleh industri untuk bahan baku. Gagasan usaha tidak selalu berhasil ketika akan dilaksanakan. Faktor penyebab kegagalan usaha baru yang dilakukan oleh wirausahawan adalah tidak memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang pasar, tidak memiliki pengetahuan tentang persyaratan teknis, tidak tahu tentang aspek finansial, tidak adanya keunikan dari produk yang ditawarkan, kurang pahamnya tentang aspek-aspek hukum yang terkait dengan usaha, ya. Jadi apabila kita ingin membuka suatu usaha, suatu bisnis, ya, ada beberapa faktor penyebab kegagalan usaha baru yang kita rintis tersebut. Yang pertama tentang pasar, tentang persyaratan teknis, tentang aspek finansial, terus tidak ada keunikan dari produk. Jadi produknya sama seperti dengan produk perusahaan lain. Lalu tidak aspek-aspek hukum. Nah, dari kelima faktor ini yang tercakup di analisis kelayakan usaha. Jadi kalau kita belajar tentang analisis kelayakan usaha, kita bisa mengurangi resiko kegagalan dari usaha yang kita rintis, ya, baik usaha baru, ya. Nah, kelayakan usaha juga bisa untuk usaha yang sedang berjalan atau usaha yang akan kita kembangkan, ya, usaha lama yang akan kita kembangkan lagi, ya. Jadi kalau kita belajar analisis kelayakan usaha, kita memperkecil resiko kegagalan dari suatu usaha karena kita belajar 5 aspek ini. Aspek pasar mungkin kalian sudah belajar dengan Bu Agustina, teknis, nanti ada mata kuliahnya budidaya, ya. Nanti kita bahas juga sedikit tentang teknisnya. Lalu ada finansial, nanti kita fokus ke sini, dan keunikan dari produk. Jadi kalau kita buat suatu usaha, kita harus bisa apa sih yang membedakan produk kita dengan produk perusahaan lain, ya, atau dengan pengusaha lain, ya. Kita harus punya keunikan dalam hal positif, ya. Jadi kita mempunyai kelebihan, bisa saja inovasi kita atau kita harganya lebih murah dengan mutu yang sama, ya, dan sebagainya. Lalu aspek-aspek hukum ini yang akan dibahas di analisis kelayakan usaha. Nah, dari tadi kita belajar menyebutkan apa sih analisis kelayakan usaha, ya. Analisis kelayakan usaha itu suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang dijalankan dalam rangka
menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut. Jadi di dalam analisis kelayakan usaha kita mempelajari secara mendalam ya. Jadi di sini kita benar-benar mempelajari secara mendalam bisnis yang akan kita buka atau yang akan kita kembangkan ya, tentang suatu usaha atau bisnis yang dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut. Jadi di sini kita merekomendasikan layak atau tidak bisnis yang akan kita buka tersebut atau yang sudah kita jalankan. Nah, di sini ada 3 kata yang menarik. Mempelajari secara mendalam. Apa sih maksudnya mempelajari secara mendalam? Mempelajari secara mendalam itu meneliti secara sungguh-sungguh data dan informasi, selanjutnya diukur. Jadi kita meneliti secara sungguh-sungguh data dan informasi, misalnya data pasar, berapa sih pesaing kita, berapa sih kita bisa memasuki pasar tersebut ya, bagian kita berapa sih kita bisa mengisi pasar tersebut ya, bagaimana produk pesaing kita ya, berapa penjualan pesaing kita, berapa yang akan dibeli oleh konsumen. Itu data-data informasi. Selanjutnya diukur data tersebut, dihitung dan dianalisis dengan menggunakan metode tertentu ya. Yang kedua ada kata kelayakan ya. Jadi di sini apakah usaha yang dijalankan itu memberikan manfaat besar dibandingkan biaya. Jadi kelayakan di sini kita membandingkan manfaat dan biaya. Manfaat dalam hal ini keuntungan ya, keuntungan atau pendapatan. Jadi kita membandingkan manfaat atau biaya. Kalau manfaat atau keuntungannya lebih besar daripada biaya, berarti usaha tersebut layak untuk dijalankan. Sini ada usaha atau bisnis, itu usaha yang dijalankan memberikan manfaat baik finansial maupun non finansial. Jadi kelayakan itu tidak harus bisnis yang berorientasi laba, bisnis atau usaha yang bisnis usaha atau proyek yang berorientasi laba atau keuntungan. Bisa juga proyek pemerintah, misalnya pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan jalan tol. Nah, itu harus dihitung juga kelayakannya ya, baik finansial maupun non. Melihat apa sih definisi atau pengertian dan analisis kelayakan usaha. Sekarang kita lihat pentingnya. Apa sih pentingnya kita melakukan analisis kelayakan usaha ya, terutama untuk tanaman tahunan. Tanaman tahunan itu kan tidak hanya 1-2 tahun saja, sampai bertahun-tahun. Karet itu 25 tahun. Kalau kita salah menganalisisnya, salah merencanakan dari awal, kita akan rugi bertahun-tahun ya, dan rugi finansial yang besar, karena membuka usaha tanaman tahun itu membutuhkan modal yang besar sekali ya. Nah, sebelum memulai bisnis baru harus diadakan penelitian terlebih dahulu apakah bisnis yang akan dirintis menguntungkan atau tidak ya. Ada 2 analisis yang dapat digunakan. Yang pertama itu analisis kelayakan usaha ya, tadi ada aspek pasar, ada aspek manajemen, finansial ya, dan sebagainya, nanti kita lihat. Lalu kita juga harus mengadakan analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, threat. Jadi ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Jadi setiap kita membuka suatu usaha atau suatu proyek, kita melakukan 2 analisis. Yang pertama itu analisis kelayakan usaha, yang kedua itu analisis SWOT. Nah, tujuan dari analisis ini yang pertama untuk menghindari resiko kerugian ya. Untuk tanaman tahunan itu ya harus benar-benar kita menganalisisnya, karena akan sangat rugi bertahun-tahun, tidak hanya rugi waktu, rugi uang ya, rugi semuanya ya, kalau kita salah melakukan perencanaan atau kita tidak melakukan analisis kelayakan dengan benar. Yang kedua, tujuannya itu untuk memudahkan perencanaan ya, memudahkan perencanaan apa yang harus kita lakukan. Yang ketiga itu memudahkan pelaksanaan pekerjaan, jadi kita tahu arahannya ya, apa yang harus dilakukan.
Yang keempat itu memudahkan pengawasan, dan yang 5 itu memudahkan pengendalian. Hasil analisis kelayakan usaha pada prinsipnya bisa digunakan untuk merintis usaha baru. Jadi usaha baru, kalau kita ingin membuka perkebunan tanaman tahunan yang baru, ya, untuk mengembangkan usaha yang sudah ada, ya. Jadi kelayakan usaha itu bisa juga dilakukan pada saat usahanya sedang berjalan. Yang ketiga itu untuk memilih jenis usaha atau investasi yang paling menguntungkan. Jadi untuk merintis usaha baru, untuk mengembangkan usaha yang sudah ada, dan memilih jenis usaha investasi yang paling menguntungkan. Ini adapun pihak yang memerlukan dan berkepentingan dengan analis kelayakan usaha, itu yang pertama itu pihak wirausaha atau pemilik perusahaan, ya pasti ya, pemilik perusahaan itu kalau perusahaan laba, ya, berorientasi laba atau profit, itu pasti mereka ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Yang kedua, pihak investor dan penyandang dana. Jadi orang yang menanamkan uang atau modalnya, ya, di perusahaan tersebut. Yang ketiga itu pihak masyarakat dan pemerintah. Jadi masyarakat juga perlu dong kelayakan usaha. Untung tidak bagi masyarakat, ya. Bagi pemerintah apa kontribusinya? Ya, misalnya ada suatu perusahaan yang akan dibangun suatu desa. Nah, masyarakat kan perlu tahu perusahaan tersebut memberikan manfaat atau hanya atau tidak memberikan manfaat, ya, bagi masyarakat tersebut, ya. Jadi dengan ada perusahaan, masyarakat bisa berharap ekonomi desanya atau ekonomi masyarakatnya bisa meningkat, desanya bisa maju, ya. Bagi pemerintah juga, ya, misalnya mendapatkan pajak dan sebagainya. Ini manfaat analisis kelayakan usaha. Nah, ini proses dan tahap analisis kelayakan usaha. Proses dan tahap analisis kelayakan usaha, ya. Yang pertama itu tahap penemuan ide atau perumusan gagasan, ya. Jadi ide usaha apa sih yang akan kita bangun, yang akan kita buat, ya. Kalau bisa produknya itu harus unik, berbeda dengan produk yang lain. Yang kedua itu ada tahap memformulasikan tujuan usaha. Tujuan usahanya apa? Pertama, untuk orientasi laba atau tidak, ya. Kalau laba berapa persen, atau meningkatkan penjualan dan sebagainya. Yang ketiga itu analisis yang meliputi, yang pertama itu ada aspek pasar, ya. Aspek pasar nanti kita uraikan satu persatu, ya. Berapa jumlah pesaing, ya, berapa pangsa pasar kita. Yang kedua itu ada teknisnya, teknik produksi atau operasi. Yang ketiga itu ada manajemen atau pengelolaan. Yang keempat itu ada finansial. Yang kelima itu ada ekonomi, dan terakhir itu tahap keputusan. Nah, ada juga yang membagi menjadi 7 aspek dalam kelayakan usaha. Sebenarnya sama, ya, tetapi dia ditambahkan aspek yuridis dan aspek AMDAL, ya, analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi dia pertama itu ada yuridis, hukum, ya, ada aspek yang kedua ada aspek teknis, yang ketiga aspek pasar dan pemasaran, yang keempat finansial, yang kelima organisasional, yang keenam persaingan atau ekonomi, yang ketujuh tentang AMDAL, ya, analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, bagaimana cara mengetahui aspek-aspek tersebut layak atau tidak? Beberapa aspek yang bisa dijadikan penilaian akan kita uraikan berikut. Nah, ini uraiannya. Yang pertama, ya, secara umum itu ada analisis aspek pemasaran, ya. Untuk menganalisis aspek pemasaran, seorang wirausaha terlebih dahulu melakukan penelitian pemasaran dengan menggunakan sistem informasi pemasaran. Nah, beberapa komponen yang harus dianalisis ada kebutuhan dan keinginan konsumen, ya. Kita harus melihat kebutuhan, keinginan, dan permintaan, ya. Beda kebutuhan, keinginan, dan permintaan, ya. Keinginan, ya, itu yang diinginkan tapi belum tentu dibutuhkan oleh konsumen.
Nah, kebutuhan konsumen yang benar, barang yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Tetapi kita lihat didukung oleh daya beli tidak. Kalau kebutuhan didukung oleh daya beli itu namanya permintaan. Jadi yang harus kita perhatikan ini di sini, lihat kebutuhan, keinginan, atau permintaan. Misalnya keinginan konsumen, oh saya ingin punya mobil mewah, oh saya ingin punya rumah mewah. Itu kan hanya keinginan konsumen. Tetapi dibutuhkan konsumen atau tidak mobil mewah tersebut, rumah mewah tersebut, ya mungkin itu hanya keinginan tapi bukan kebutuhan, ya, atau mungkin ya keinginan, mungkin juga kebutuhan. Nah, kita lihat dulu didukung oleh daya beli tidak, dia ada uang tidak untuk membeli mobil mewah, rumah mewah, ya. Kalau dia punya uang untuk membeli mobil mewah atau rumah mewah tersebut, ya berarti itu sudah masuk permintaan konsumen. Jadi yang benar-benar kita harus benar tahu keinginan, kebutuhan, atau permintaan. Jadi kalau kita hanya sebatas mengetahui informasi keinginan, ya buat apa? Mereka cuma ingin, ya, tapi belum tentu butuh, belum tentu mereka didukung oleh daya beli, ya. Percuma kita memproduksi, nanti tidak ada yang beli produk kita, ya, hanya sebatas keinginan saja. Keinginan itu tidak harus diwujudkan atau tidak harus terwujud, ya. Jadi kita harus bisa membedakan keinginan, kebutuhan, dan permintaan konsumen, ya. Yang kedua itu segmentasi pasar, ya. Segmentasi pasar, ya. Jadi pengkelasan pasar, ya, pembagian atau penggolongan pasar. Misalnya segmen berdasarkan golongan pendapatan, ya. Ada pendapatan tinggi, menengah, dan rendah. Jadi kalau misalnya pendapatan menengah ke atas, mereka mungkin tidak terlalu peduli dengan harga, ya, berapapun harga mungkin mereka akan beli asal kualitasnya bagus. Berbeda dengan menengah ke bawah, ya, menengah ke bawah mereka sangat memperhatikan. Ini variabel segmentasi pasar konsumen, jadi pembagian konsumen atau penggolongan konsumen. Yang pertama itu ada variabel demografis, ya. Demografis itu terdiri dari usia, misalnya ada anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Misalnya selera berpakaian, ya. Selera berpakaian anak-anak itu akan berbeda dengan selera berpakaian remaja ataupun ibu-ibu, ya, orang dewasa, apalagi orang tua, ya. Jadi kita harus jelas segmen kita untuk anak-anak atau untuk remaja, Ya Allah, atau untuk lagi orang tua, ya. Kalau untuk anak-anak mungkin kita kalau warnanya cerah, ya. Untuk remaja yang seperti apa, ya. Untuk dewasa mungkin lebih kalem, ya. Dan untuk orang tua seperti apa, jenis kelamin, ya. Segmen apa yang kita tuju, laki-laki atau perempuan, ya. Selera laki-laki itu akan pasti berbeda dengan selera perempuan. Pendapatan, ya, pendapatan ini pasti berbeda, ya, menengah ke atas dan menengah ke bawah, ya. Jadi kalau kita segmen kita orang menengah ke atas, jangan kita menjual barang yang murah dengan kualitas yang buruk, ya, karena orang yang menengah ke atas dia tidak terlalu memperhatikan harga, ya. Sedangkan yang menengah ke bawah dia memperhatikan harga. Atau misalnya makanan juga, kalau menengah ke atas mungkin dia yang penting mungkin tempatnya nyaman, tempat makannya. Berbeda dengan menengah ke bawah, yang penting menunya banyak misalnya, ya. Jadi kita harus jelas segmen kita. Pendidikan juga, ya, pendidikan rendah, menengah atau atas, ya, akan berbeda seleranya. Pekerjaan juga, ya, misalnya ibu rumah tangga itu akan berbeda dengan ibu yang bekerja, ya. Misalnya kita mau menjual sayur, ya, dengan ibu yang bekerja sama ibu rumah tangga, ya, pasti akan berbeda. Jumlah anggota keluarga, ya, semakin banyak jumlah anggota keluarga, semakin banyak barang yang diminta oleh konsumen. Dan
tingkat sosial. Faktor yang kedua itu ada tahap siklus kehidupan dan usia. Yang ketiga itu segmen berdasarkan jenis kelamin, sampai sama seperti demografis tadi. Lalu berdasarkan pendidikan pekerjaan, psikografis ini ada tingkat sosial, gaya hidup, dan ciri kepribadian. Ini yang juga kita harus perhatikan sebelum kita membuka suatu usaha. Yang terakhir itu ada faktor atau variabel perilaku. Ya, perilaku ada pengetahuan, sikap, penggunaan atau respon terhadap produk. Itu segmen. Lalu di aspek pasar dan pemasaran, komponen yang harus dianalisis atau yang harus kita perhatikan masa hidup produk, ya. Masa hidup produk di sini kita lihat ada nggak masa hidup produk? Nggak ada di sini ya. Produk. Ya, nanti kita tambahkan. Jadi daur hidup produk ya, sama seperti manusia, ada masa bayi, anak-anak, dewasa, ya, tua ya. Jadi produk itu juga sama. Ada dia produk baru ya, produk yang sedang penjualannya tinggi, sudah dikenal masyarakat, dan sudah pada saat tua itu menurun dia. Jadi penjualannya menurun. Kemudian ada persaingan dan strategi pesaing. Ini juga harus dianalisis ya. Siapa pesaing kita, berapa banyak, bagaimana strateginya, terus pertumbuhan pasar dan pangsa pasar. Ya, kira-kira kita bisa menjual produk kita itu berapa persen ya diserap oleh pasar ya. Jadi jangan sampai kita memproduksi banyak barang tapi tidak laku di pasaran. Nah, oke, ini aspek pasar bisa kalian baca juga ya. Nah, ini daur hidup produk tadi ya, ada ternyata daur hidup product life cycle ya. Jadi di sini ada penjualan, di sini ada waktu ya. Ke kanan dia semakin lama, ke atas semakin tinggi penjualannya ya. Tahap pertama itu produknya introduction ya. Saat perkenalan ya, produk baru dikenalkan di pasar ya. Lalu ada tahap selanjutnya grow, tumbuh ya. Kemudian maturity, dia semakin dewasa penjualannya semakin tinggi. Lalu kalau sudah tua ya, kalau manusia itu decline ya, menurun penjualannya ya. Nah, apa yang harus dilakukan ya, strategi pemasaran apa? Strategi pemasaran itu dikenal dengan marketing mix kalau bahasa ini, atau 4P ya, product, price, promotion, dan place ya. Produknya seperti apa ya, price itu harganya, promotion promosi, place itu tempat distribusi ya. Pada saat produk kita itu di tahap introduction ya, produk baru, pengenalan ya, apa yang harus kita lakukan, strategi pemasaran yang harus kita lakukan itu kita bisa melakukan promosi ya, atau strategi harga ya. Strategi harga misalnya memberikan harga yang lebih murah ya, memberikan diskon, dan promosi pengenalan kepada konsumen. Nah, pada saat produk kita sudah mulai tumbuh ya, menjadi anak-anak, kalau ini bayi ya, anak-anak, maka yang harus kita lakukan itu memperluas distribusi, tempat distribusi ya. Pada saat dewasa kita tinggal menikmati hasilnya saja, tidak ada yang perlu kita lakukan secara khusus karena penjualan kita ini sedang tinggi-tingginya. Kemudian kalau masyarakat sudah bosan dengan produk kita ya, pada daur decline ini, penjualan kita turun ya, strategi yang harus kita lakukan itu
kita harus melakukan inovasi produk seperti Indomie ya. Mie goreng Indomie ya. Indomie itu dari dulu sampai sekarang ya sebenarnya sama, tidak terlalu berbeda jauh. Tetapi karena masyarakat sudah bosan kan, sudah lama produk tersebut, ya mereka melakukan inovasi mulai dari kemasannya. Kadang kemasannya itu dirubah sedikit saja, ditambah logo ya, atau misalnya isinya ya, dulu cabenya cabai bubuk, sekarang ada cabai saus misalnya ya, tapi sama produknya mie goreng ya. Karena mereka berubah sedikit karena produk itu sudah mulai tua, sudah mulai bosan. Jadi supaya tidak bosan, perusahaan ya Indofood itu melakukan strategi produk. Aspek yang kedua dalam menganalisis kelayakan usaha yaitu teknis atau produksi atau operasi ya. Aspek teknis adalah persyaratan teknis yang dibutuhkan untuk berproduksi yang meliputi hal seperti diagram berikut ya. Yang pertama itu kebutuhan lahan, peralatan dan mesin produksi ya. Misalnya kita ingin menanam sawit, berapa sih lahan yang harus kita punya ya. Terus bagaimana kesuburan lahannya, tingkat kemasaman tanahnya, unsur-unsur yang terkandung di dalam tanah, lalu peralatan apa yang kita butuhkan, dan mesin produksi apa yang kita butuhkan. Yang kedua, bahan yang diperlukan, proses pengadaan dan cara pembayaran. Yang ketiga itu proses produksinya ya, produksinya. Kalau misalnya kelapa sawit itu harus cepat diproduksi jadi CPO. Jadi biasanya perusahaan perkebunan kelapa sawit itu ada juga pabrik CPO-nya ya, karena dia harus cepat diproses. Yang keempat itu jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang kelima tata letak, layout mesin dan alat. Yang keenam itu atribut produk seperti desain, fleksibilitas, keamanan dan lain-lain. Nah, ini aspek teknis yang harus diperhatikan. Misalnya lokasi pabrik ya. Bagaimana sih menentukan lokasi pabrik ya? Pabrik utama misalnya dekat bahan baku, dekat pemasaran, dekat listrik dan air, dekat tenaga kerja, dan dekat transportasi ya. Pendukungnya itu rencana masa depan, perluasan fasilitas layanan, keuangan, perumahan, harga tanah, peraturan daerah, sikap masyarakat, iklim lingkungan. Ini yang harus diperhatikan dalam memilih lokasi pabrik ya. Ini ada metode penilaian lokasi, metode ya, ini bisa kalian baca. Lalu ada aspek manajemen. Aspek manajemen itu yang perlu diperhatikan itu kepemilikan ya. Kepemilikan ini perusahaan perorangan atau perusahaan CV, firma atau PT ya. Terus organisasinya bagaimana, tim manajemennya dan karyawannya. Karyawan ini tidak hanya jumlahnya tapi kualitasnya juga seperti apa yang harus diperhatikan. Ini keuangan, aspek finansial. Nah, di sini nanti perhitungannya ya secara umum ya. Ini untuk melihat perbandingan antara pengeluaran uang dengan revenue earning proyek, jadi penerimaan ya. Yang harus diperhatikan kebutuhan dana, sumber dana, proyeksi laba dan rugi, proyeksi aliran kas. Nanti ada perhitungannya. Ini pihak yang berkepentingan. Oke. Sampai sini dulu ya untuk pendahuluan. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan lewat learning atau juga lewat chat WA ya. Oke. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.